Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Saputri dengan NIM 91C210, Prodi D3 Medis dan Informasi Kesehatan dari Politeknik Medika Barmausada Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keracunan oleh obat-obatan dan zat biologis dari T36 sampai T45. T36 menjelaskan tentang keracunan oleh antibiotik sistemik. Antibiotik adalah substansi kimiawi yang umumnya digunakan untuk mengobati infeksi oleh bakteri. Efek utama antibiotik terbagi menjadi dua, yaitu bakteriostatik sebagai penghambat pertumbuhan bakteri dan bakterisidal untuk membunuh bakteri. Pemilihan antibiotik untuk tata laksana infeksi salah satunya berdasarkan pada pertimbangan atas efektivitas antibiotik. T37 yaitu keracunan oleh antivirus dan antiparasit sistemik lainnya. Antiinfeksi adalah obat yang digunakan untuk menghambat dan membunuh organisme penyebab infeksi. Infeksi disebabkan oleh 4 organisme, yaitu virus, bakteri, parasit, dan jamur. Masing-masing organisme dapat menimbulkan masalah kesehatan yang berbeda pula. Untuk menangani antiinfeksi ini harus disesuaikan dengan organisme yang disebabkan pada bagian tubuh yang terinfeksi. T38 yaitu keracunan oleh hormon dan pengganti dan anagonis sistemik bukan disklasifikasi di tempat lain. Antagonis hormon adalah jenis obat reseptor yang bekerja atas reseptor hormon yang dapat menekan beberapa hormon. Contoh seperti pada obat farmasi terapi antihormon. Terapi antagonis hormon seperti letrozol merupakan obat terapi kanker payudara dengan reseptor steroid positif dan obat kemoterapi dengan tumor negatif atau reseptor hormon steroid negatif. Selain untuk mengobati kanker payudara, antagonis hormon juga digunakan untuk mengobati kanker prostat. Efek samping antagonis hormon yaitu kemehan atau bengkak di tempat suntikan yang diberikan, gatal di tempat suntikan, sakit kepala, gangguan tidur, pembesaran atau nyeri payudara, diare atau sembelit, pembengkakan dan mual. T39 yaitu keracunan oleh analgesik, nonsteroid, antireptik dan antirematik. Analgesik nonsteroid terdiri dari obat-obatan yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Sedangkan analgesik opioid khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat seperti pada fraktur dan kanker. Antiviretik adalah obat yang menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Jadi analgetik antiviretik adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan serentak menurunkan suhu tubuh yang tinggi. T40 yaitu keracunan oleh narkotika dan psikodisleptik. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunkan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat menghilang nyeri serta memberikan ketenangan. T41 yaitu keracunan oleh anestesi dan gas terapeutik. Anestesi atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah pembiusan merupakan tindakan medis agar pasien tidak merasakan nyeri selama menjalani pembedahan. Cara kerja anestesi adalah dengan menghentikan atau memblokir sinyal saraf dari pusat rasa sakit yang akan dirasakan pasien selama operasi. Terapeutik merupakan suatu hal yang diarahkan kepada proses dalam memfasilitasi penyembuhan pasien, sehingga komunikasi terapeutik itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam komunikasi yang dilakukan secara terencana dan dilakukan untuk membantu proses penyembuhan pasien. T42 yaitu keracunan oleh obat-obatan antiepilepsi sedatif hipnotik dan anti-parkinsonisme. Antiepilepsi adalah kelas obat yang mencoba mencegah stimulasi otak yang cepat dan berulang yang menyebabkan aktivitas kejang seperti pada epilepsi. Efek samping obat antiepilepsi yaitu kantuk, ataksia, pusing, penglihatan kabur, sakit kepala, mual, dan muntah. Sedatif dan hipnotik adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek sedasi lebih sampai tidur pulas. Obat anti-Parkinson adalah obat-obatan yang dapat mengurangi efek penyakit Parkinson. T43 yaitu keracunan oleh obat psikotropika tidak disklasifikasi di tempat lain. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susun saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang sangat berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan. T44 yaitu
keracunan oleh obat-obatan yang terutama mempengaruhi sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh secara involunter seperti pernapasan, sirkulasi, suhu tubuh, dan daya jantung. Sistem saraf otonom secara garis besar terbagi menjadi sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Secara umum ada beberapa jenis obat yang bisa mempengaruhi kerja sistem saraf, antara lain jenis obat-obatan golongan depresan, stimulan, halusinogen maupun narkotika. Depresan merupakan jenis obat yang menurunkan aktivitas dari sistem saraf. D45 yaitu keracunan oleh agen sistemik dan hematologis tidak disklasifikasi di tempat lain. Hematologi merupakan salah satu studi kesehatan yang khusus mempelajari mengenai darah beserta gangguannya. Beberapa penyakit yang diatasi oleh bidang kedokteran hematologi termasuk anemia, gangguan pembekuan darah, penyakit infeksi, hemofilia, dan leukemia. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.